Kisah Tuan Muda Direktur Perusahaan. Episode 70-71. Yang kedua. Jawab Nana. Secara dia tidak mau hidupnya ribet jika sudah berurusan dengan wartawan. Kalau Lion mungkin bisa tenang. Karena dia sudah terbiasa dan selalu bisa pergi dengan mudah jika dia tidak mau menjawab pertanyaannya. Lion mengangguk dan meminta salah satu ajudannya untuk mengantar Nana pulang. Benar saja. Banyak wartawan sudah menunggu kedatangan Lion di pintu masuk. Dan dengan cepat mereka berlari memblokir jalan Lion. Dengan melempar banyak pertanyaan. Ada kabar yang beredar kalau Tuan Lion ke Jerman untuk berlibur bersama calon istri Tuan. Apakah itu benar? Kemarin ada foto Tuan dan seorang perempuan menyebar. Namun tidak lama kemudian foto itu langsung menghilang dari pencarian. Apakah Tuan sengaja melakukannya untuk menyembunyikan identitas si wanita? Waktu Tuan menghadiri lelang bersama Presiden Jerman. Kabarnya Tuan juga melibatkan calon istri Tuan. Apakah itu benar? Yang benar adalah, setelah acara makan malam sekaligus lelang di Jerman, Lion langsung memerintahkan Hyun Ae untuk menghapus semua informasi. Termasuk foto dan video yang diunggah beberapa orang di acara. Itu semua karena Lion tidak mau hubungannya dengan Nana yang belum jelas diekspos oleh media. Saya tidak punya jawaban untuk pertanyaan kalian. Sekarang saya harus segera pergi ke kantor. Ucap Lion dengan sinis. Melihat tatapan Lion, semua wartawan langsung mundur dan membukakan jalan buat Lion. Setelah itu dia dan para pengawalnya bergegas masuk ke dalam mobil. Di mana Nana? Tanya JH saat dia melihat Lion pulang sendiri di TV. Merasa ada yang tidak beres. JH langsung mengambil mantelnya dan bergegas pergi meninggalkan kantornya. Sesaat kemudian JH sampai di depan rumah keluarga Kim. Lama menunggu dia akhirnya bisa melihat Nana keluar dari salah satu mobil. Dengan beberapa pengawal Lion. Nana, ucap JH sambil mengamatinya dari dalam mobilnya. Nana menunjukkan hormatnya dan mengucap terima kasih pada para pengawal itu. Setelah itu dia langsung masuk ke dalam rumah keluarga Kim. JH merasa lega melihat Nana pulang dengan sehat dan selamat sampai di rumah. Namun dia belum berani untuk menemui Nana. Akhirnya dia langsung pergi meninggalkan kediaman keluarga Kim. Setelah itu Nana menyeret koper menuju kamar. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara Tresia. Selamat datang kembali sayang. Tresia yang sudah diberitahu oleh Lion akan kepulangan Nana, langsung menyambut Nana dengan hangat. Nana tersenyum melihat wanita yang menyayanginya seperti ibu kandung itu. Dia langsung mendekat dan mencium punggung tangan Tresia. Bagaimana kabarmu sayang? Tanya Tresia. Baik tante. Jawab Nana sambil memeluk Tresia dengan manja. Tuhan, alangkah nyamannya berada di pelukan Nyonya Tresia. Rasanya aku tidak ingin jauh darinya. Gumam Nana. Kemarin Tante dan Yuri cemas memikirkanmu yang tidak pulang berhari-hari. Karena teleponmu gak diangkat-angkat. Kami merasa tenang ketika Lion memberitahu kami kalau dia ada bersamamu. Dan Tante juga tidak menyangka kalau dia membawamu jalan-jalan ke Jerman. Lanjut Tresia. Nana hanya tersenyum karena tidak tahu harus berkata apa pada Tresia. Sebab dia mengerti kenapa Lion merahasiakan tentang dirinya. Sayang ayo kita masuk. Tante sudah buatkan kamu makanan yang enak. Tresia menggandeng tangan Nana dan membawanya masuk. Tunggu Tante. Bisakah Nana beres-beres dulu di kamar? Setelah itu baru ke meja makan. Tanya Nana. Tentu bisa dong. Tresia langsung mengangguk dan mengerti kalau Nana mungkin lelah dan butuh istirahat. Setelah sampai di kamar, Nana langsung berguling-guling di atas kasur. Puas berguling-guling, Nana beranjak bangun, mengeluarkan handphonenya dan membuat panggilan untuk Yuri. Halo Yuri, tebak aku ada di mana? Di rumah Tante Tresia kan? Kok kamu tahu? Taulah, karena tadi aku melihat di TV tentang berita kepulangan Lion. Iya dah kamu menang. Oh iya apa kamu masih di kantor? Ya, jawab Yuri dengan nada dingin. Kenapa suaramu lemas dan tidak bersemangat begitu? Tidak apa-apa kok. Oh ya kamu bikin aku baper deh. Aku yang sudah lama ingin ke Jerman tapi belum juga kesampaian. Sedang kamu hanya dalam waktu singkat tiba-tiba ada di Jerman saja. Ini tuh karena Lion yang aneh. Hehe. Oh iya aku bawa oleh-oleh buatmu dan teman-teman yang lain.
Benarkah? Iya. Jadi cepatlah pulang. Oke. Sampai jumpa di rumah. Setelah bicara dengan Yuri, Nana langsung menarik koper dan menyusunnya di atas kasur. Nana membuka lemari dan menata kembali pakaiannya. Meskipun pakaian itu semua dibelikan Lion sewaktu ada di Jerman. Setelah rampung, Nana memilih kembali menghampiri kasur dan merebahkan tubuhnya di sana. Dia pun tertidur sejenak dengan nyaman. Ya Tuhan, sangat nyaman sekali. Gumam Nana sambil menutup matanya. Sesaat kemudian waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Suara siulan membuat Nana mendongak dan mendapati Yuri tersenyum geli padanya. Tentu saja itu membuat Nana menjadi histeris dan segera bangun untuk memeluk Yuri, yang sudah beberapa hari tidak dia lihat. Yuri, kamu sudah pulang? Tanya Nana sambil mengucek-ngucek matanya. Dari 2 jam yang lalu tentunya. Jawab Yuri sambil tersenyum ke arah Nana. Oh my Nana, sepertinya kamu tertidur sangat pulas. Lanjut Yuri. Iya, aku benar-benar merasa lelah sepulang dari bandara. Jelas Nana sambil duduk memeluk bantal guling. Kamu punya hutang padaku. Dan kamu harus membayarnya sekarang. Pungkas Yuri sambil menatap Nana dengan tajam. Nana mengerutkan keningnya. Hutang apa? Hutang cerita. Yuri semakin mendekat dengan wajah Nana seraya melanjutkan perkataannya. Sekarang katakan padaku dengan jujur. Apa yang kamu dan Lion lakukan di Jerman? Dan kenapa harus berangkat mendadak? Nana terdiam. Dia teringat kalau Lion merahasiakan tentang tujuannya ke Jerman. Nana juga berpikir kalau Lion sudah melakukan hal yang benar. Rahasia hahaha. Jawab Nana sambil tertawa. Yuri cemberut dan merasa jengkel dengan jawaban Nana. Imai Nana, kenapa kamu gitu sekarang sama aku? Atau jangan-jangan kamu dan Lion sudah? Ih, apaan sih? Jangan mikir macam-macam ya. Sekali lagi aku tegaskan kalau aku dan Lion tidak ada hubungan. Jelas Nana. Kemarin sebelum video dan foto dihapus, aku melihat dengan jelas wajah wanita yang Lion perkenalkan sebagai calon istri. Itu apa maksudnya jika kalian tidak ada hubungan? Tanya Yuri menyelidiki. Ah, itu tidak ada arti apa-apa. Lion hanya mencoba menolongku. Jawab Nana seraya menggaruk-garuk lehernya. Yuri berusaha mempercayai apa yang Nana katakan. Setelah itu dia menatap Nana penuh arti. My Nana, sebenarnya aku senang kamu bisa bersama Lion. Tapi aku khawatir jika kakek Kim tahu atau mungkin sudah tahu. Dia akan menentang keras hubungan kalian. Karena aku pernah mendengar kalau dia sudah menyiapkan calon buat Lion. Aku khawatir kakek Kim bisa saja melukaimu karena dia terkenal otoriter dan kejam. Jelas Yuri. Mendengar penjelasan itu, ekspresi Nana berubah rumit. Dia tidak menyangka kalau penghalang antara dia dan Lion tidak hanya keyakinan dan status sosial saja. Tapi ternyata ada yang lebih buruk dari itu. Sudahlah Yuri, jangan difikirkan. Anggap saja ucapan Lion yang kemarin hanya angin lalu. Yang jelas aku dan Lion tidak akan pernah mungkin ada hubungan. Selain hanya sebatas teman. Sahut Nana dengan nada sedih. Baiklah, aku anggap itu hanya angin lalu. Oh iya, sekarang ayo kita keluar. Semuanya sudah menunggu di meja makan. Ajak Yuri. Setelah itu dia menarik Nana dari tempat tidur. Dan langsung keluar tanpa memperdulikan penampilan Nana yang acak-acakan sehabis bangun tidur. Ketika sampai di ruang makan, Nana terkejut melihat Lion duduk di sebelah Zera. Ya ampun, kenapa dia ada di sana? Batin Nana sambil menutup wajahnya. Kak Nana, ayo duduk di dekat Zera. Mendengar panggilan Zera, Nana menurunkan tangannya seraya merapikan baju dan rambutnya. Yuri merasa geli melihat Nana yang salah tingkah. Dia tersenyum sambil bergegas ke kursinya. Yuri duduk tepat di samping Tresia. Kak Nana, ayo makan. Nanti Zera habisin lo hehi. Suara celoteh Zera memecah kediaman Nana yang masih berdiri menatap Lion, yang terlihat menikmati makanannya tanpa melihat Nana. Iya, jawab Nana sambil duduk di dekat Zera. Zera adalah adik Lion yang menurut Nana paling mirip dengan Tresia. Karena sedari makan tadi, Zera yang paling banyak bicara dengan Tresia. Zera itu lucu dan juga senang bercanda. Selain itu dia sangat supel. Tidak seperti Kiano adiknya yang lebih mirip dengan Lion.
Alhasil, sepanjang makan malam ini, Zera dan Tresia yang paling banyak mengisi kekosongan. Sementara Nana dan Lion hanya akan bicara atau menimpali beberapa dari pertanyaan yang dilontarkan pada mereka. Sedari tadi Nana merasakan hawa tidak nyaman. Bukan karena Zera atau Tresia, tapi tatapan Lion yang sesekali mencuri pandang padanya. Nana jadi berpikir apakah Lion benar-benar anak Tresia dan Tuan Kim. Secara Lion tidak mirip dengan salah satu dari mereka. Setelah makan malam itu Nana kembali ke kamarnya dan tidak memperdulikan Lion lagi. Namun gara-gara Lion malam ini dia kesulitan tidur. Bahkan rasa kantuknya mulai hilang. Nana meraih gelas yang ada di atas meja sebelah tempat tidurnya. Ya kosong. Padahal tadi masih banyak. Pemungkin efek tidak bisa tidur jadi air di gelas habis saja aku tidak sadar. Batin Nana. Nana paling malas sebenarnya kalau sudah naik kasur harus turun lagi. Tapi dia tidak punya pilihan karena terlanjur haus. Tenggorokannya kering minta diisi. Akhirnya dengan setengah hati, Nana menuruni kasurnya dan beranjak menuju dapur. Ketika akan ke dapur, Nana merasa kesal karena lampu dapur dimatikan. Ya ampun, lampu dimatikan. Tapi sudah terlanjur di dapur. Ya sudahlah, aku lanjut aja. Lagi pula tidak terlalu gelap. Gumam Nana, sambil melanjutkan langkahnya menuju dapur. Nana memutuskan untuk terus melangkah. Dengan mengandalkan cahaya bulan yang menerobos masuk. Selesai menuang air, Nana meminumnya dengan cepat. Lalu kembali mengisi air ke dalam gelas dan membawanya pergi dari dapur. Dalam perjalanan kembali ke kamarnya dia tidak sengaja menubruk sesuatu di depannya. Nana mendongak. Berusaha melihat apa yang dia tubruk itu. Nana jadi menyesal punya tubuh yang mungil dan pendek. Apa-apa harus mendongak dulu baru jelas. Jantung Nana berpacu cepat saat menyadari siapa yang dia tubruk tadi. Lion. Nana tercengang. Mata Lion menyipit tajam menatap Nana. Dan manik hitamnya terlihat berkilau saat terkena sedikit pantulan cahaya bulan yang pas menyinari maniknya. Kedua tangan Lion dimasukkan ke saku mantel hitam yang dia gunakan. Nana menelan ludah dalam-dalam. Bahkan gelas yang dia pegang saja bergetar karena saking gemetarnya. Sesaat kemudian Nana berdehem agak keras. Supaya Lion tidak memarahinya. Lion, apa yang kamu lakukan di sini? Akhirnya suara Nana bisa keluar dengan lancar walau agak serak karena ketakutan. Bersambung.